237, episode 45 Asosiasi Gourmet, 1. Anna Croft diam dalam perjalanan ke Oro Castle. Dia kadang-kadang tersenyum aneh ketika mata kami bertemu tetapi dia tidak berbicara terlebih dahulu. Saya berharap bisa membaca pikirannya, tetapi pemahaman saya tentang Anna Croft sangat rendah sehingga saya tidak bisa mengaktifkan tahap kedua dari Omniscient Reader's Viewpoint. Saya tidak suka Anna Croft dalam novel aslinya. Saya tidak bisa menghitung berapa kali dia membunuh atau menikam Yo Jong Hyuk dengan jari di kedua tangan. Suasana di gerbong itu canggung karena saya dan Anna Croft tidak berbicara. Selena Kim berkeringat. Petik 2. Jadi, kami datang bersama. Inkarnasi Asgard diundang. Petik 2. Sifat baik Selena Kim berarti dia tidak tahan dengan suasana seperti ini dan dia terus mengatakan hal-hal yang tidak diminta. Bagaimanapun, itu baik bagi saya untuk mendengar banyak informasi. Saya melihat, apakah Anda bagian dari Asgard? Petik 2. Iya, itu pengaturan Anna. Petik 2. Kau memilih nebula yang bagus. Ahaha. Aku hanya beruntung. Berkat itu, saya dapat menikmati kemewahan yang luar biasa ini. Inkarnasi lainnya tidak diundang. Petik 2. Selena Kim tampak sedikit bersemangat. Nah, undangan ke Asosiasi Gourmet memiliki arti yang berbeda dari jamuan rasi bintang. Jika perjamuan rasi bintang adalah pertemuan untuk seluruh bangsawan, Asosiasi Gourmet mirip dengan pertemuan bangsawan atas. Tetap saja, itu tidak selalu merupakan hal yang baik. Aku bertanya-tanya apakah Selena Kim bisa terus berpikir seperti ini begitu dia tiba. Iris, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu bilang kamu ingin bertemu Dok Jasi lagi. Petik 2. Flynn, maksud saya, sejak kapan saya mengatakan itu? TL, itulah yang Google berikan kepada saya. Jika ada orang Rusia dan tahu terjemahan yang sebenarnya maka silakan berkomentar. Anak ini, bukankah kamu sudah berbicara tentang Kim Dok Ja sejak jamuan terakhir? Kamu belum bertemu satu sama lain untuk beberapa saat jadi katakan sesuatu. Petik 2. Wajah Iris memerah pada godaan Selena Kim. Iris memperhatikan tatapanku dan dengan hati-hati membuka mulutnya. Kamu adalah Raja Penyelamat Iblis. Kan? Saya ragu orang ini adalah anak nakal dari dulu, tetapi saya memutuskan untuk bersikap sopan. Benar. Petik 2. Apakah tidak nyaman bagimu untuk bersama kami? Kenapa aku merasa tidak nyaman? Kami hanya inkarnasi. Raja Iblis Keselamatan adalah. Petik 2. Ekspresi Selena Kim juga berubah. Saya sudah lupa sejenak tetapi saya berbeda dari mereka. Kesenjangan antara inkarnasi dan konstelasi seperti kesenjangan antara langit dan bumi. Rasi bintang lain akan berkata, serangga kecil ini akhirnya menyadari dengan siapa mereka berbicara. Tentu saja, saya tidak seperti itu. Tidak apa-apa, saya pernah menjadi inkarnasi. Petik 2. Selena Kim tampak menghela napas lega mendengar kata-kataku. Iris memperoleh keberanian dan membuka mulutnya lagi. Lalu, bisakah aku mengajukan satu pertanyaan? Silahkan bertanya. Apakah Anda memiliki inkarnasi dengan menandatangani kontrak sponsor? Kenapa kamu bertanya? Itu. Selena memberi petunjuk pada Iris yang ragu-ragu. Iris, apakah Anda sudah memiliki sponsor? Petik 2. Aku hanya bertanya, karena penasaran. Petik 2. Kuncir kuda kembar itu bergerak ketika Iris memutar kepalanya, sementara Shin Yosung dan Lee Gilyong di bumi muncul di pikiranku. Orang-orang itu, tolong tetap sehat. Saya berbicara dengan hati nostalgia. Saya memiliki inkarnasi di semenanjung Korea. Ekspresi Iris berubah pada kata-kataku. Mungkin anak kecil itu. Aku mengangguk. Sepertinya rumor Shin Yosung telah menyebar kemana-mana. Rasi bintang sudah memberitahu inkarnasi mereka. Kemudian Anna Croft membuka mulutnya. Apakah Anda pernah berpikir untuk mengubah inkarnasi Anda? Selena Kim dan Iris menatap Anna Croft dengan terkejut. Anna Croft melanjutkan bicaranya, ada banyak inkarnasi yang bagus di nebula Asgard. Ada banyak teman berbakat. Iris adalah salah satunya. Petik 2. Itu adalah proposal yang tidak terduga. Mengapa Anna Croft tiba-tiba mengajukan penawaran ini? Mungkin Asgard sedang berbicara tentang aku. Yah, aku belum secara resmi membuat nebula. Apakah kamu menyuruhku bergabung dengan Asgard Nebula? Itu belum tentu sama. Ada banyak inkarnasi yang bagus di Asgard. Saya hanya mengatakan bahwa tidak buruk untuk menerima salah satu dari mereka. Tidak bisakah Anda menarik kontrak sponsor di titik manapun? Petik 2. Iris yang kecewa sekali lagi menatapku dengan mata berbinar. Saya menjawab dengan wajah tanpa emosi. Saya tidak punya niat untuk membatalkan kontrak sponsor saya. Apakah kamu menyukai gadis itu? Apakah dia dipanggil Shin Yosung? Petik 2. Saya tidak menjawab dan wajah Iris dipenuhi dengan kekecewaan yang mendalam. Pemahaman saya tentang dia mungkin sangat rendah tetapi perubahan emosi mudah ditangkap. Ngomong-ngomong, Anna Croft membuat komentar aneh. Misalnya, jika inkarnasi tiba-tiba mati. Ada senyum tak dikenal di wajah Anna Croft. Jangan terlihat begitu terkejut. Itu hanya sebuah contoh. Itu adalah suatu kemungkinan. Kecelakaan tak terduga atau bencana tiba-tiba dapat menyebabkan kematian inkarnasi. Itu adalah hal biasa. Jika itu terjadi, bukankah Anda pikir Anda akan mengubah inkarnasi Anda? Petik 2. Kecelakaan yang tidak terduga. Ya, kecelakaan yang tidak terduga. Kecelakaan yang terjadi secara tidak sengaja.
Petik 2. Saya menatap anak Croft. Kematian Shin Yosung. Aku tidak pernah memikirkannya. Itu tidak akan terjadi selama aku hidup. Kamu tidak tahu. Tidak jelas bagaimana dan kapan nasib akan bekerja. Petik 2. Takdir. Suasana sesaat bergetar. Udara di sekitarnya dipenuhi dengan aura tak menyenangkan dan seluruh kereta bergetar. Ekspresi Iris dan Selena Kim menegang. Mereka merinding ketika melihat saya dengan ekspresi ketakutan. Saya tidak ingin melakukan ini. Saya tidak ingin menakut-nakuti mereka dengan terlihat seperti penjahat. Namun, anak Croft melewati batas yang seharusnya tidak dilewatinya. Jika hal seperti itu terjadi, percikan probabilitas muncul saat saya menggunakan suara saya yang sebenarnya. Nebula, Asgard prihatin. Rasi bintang Nebula, Asgard memperingatkanmu. Saya mendengar pesan tidak langsung dari rasi bintang Asgard memasuki telinga saya. Meskipun demikian, saya tidak berhenti. Jika itu terjadi, aku akan menghancurkan semua dunia yang menyebabkan takdir itu. Dampak guncangan itu menyebabkan jendela Karyage meledak pada saat bersamaan. Pengemudi yang terkejut melihat ke belakang dengan cara ini. Bahkan ada keheranan yang samar-samar di wajah anak Croft yang biasanya tenang. Mungkin dia tidak tahu persis berapa banyak status yang saya miliki. Tak lama kemudian, kereta berhenti dan suara panduan terdengar. Kami telah tiba di Kastil Oro. Saya tersenyum pada 3 orang yang masih kaku. Ayo pergi. Kami turun dari kereta dan dipandu ke Kastil Oro. Kastil Oro. Kastil ini adalah salah satu rumah utama asosiasi gourmet yang tersebar di seluruh dunia dan dimiliki langsung oleh anggota asosiasi gourmet. Mungkin itu. Saya ingat bahwa itu adalah salah satu dari 72 Raja Iblis. Apakah itu penghematan tak terukur? Mereka telah diberikan izin untuk masuk. Aku sudah memastikannya. Silahkan masuk. Interior kastil memiliki lebih dari gaya modern daripada abad pertengahan. Itu mengingatkan pada lobi hotel mewah. Bentuk-bentuk tubuh simbolik menengah dapat dilihat tersebar di sekitar. Beberapa rasi memperhatikan kehadiran Anda. Kami dipandu ke ruang tunggu di sudut lobi lantai pertama. Mungkin beberapa orang belum datang. 3 inkarnasi dari Asgard dan aku adalah satu-satunya yang hadir. Harap tunggu di ruang tunggu. Masih ada lagi inkarnasi yang datang. Ah, Raja Iblis Keselamatan adalah sebuah rasi bintang. Saya akan mengatur ruang tunggu yang terpisah untuk Anda. Tidak, aku baik-baik saja. Saya hanya akan berada di sini. Petik 2. Pemandu itu menatapku seolah aku aneh tapi segera menghilang. Terus terang, lebih nyaman di sini. Saya perlu waktu untuk mempersiapkan pikiran saya. Ada panel yang tergantung di dinding ruang tunggu. Mereka memainkan sub-skenario saat ini terjadi di seluruh dimensi. Maaf, tadi Selena Kim yang berbicara. Dia mungkin ragu-ragu karena apa yang terjadi di kereta tetapi tidak ada yang salah dengan pengaturan Ways of Survival. Saya tersenyum lembut dan menjawab, tidak apa-apa. Saya agak terlalu banyak. Petik 2. Ekspresi Selena Kim sedikit melembut. Tidak, kami terlalu kasar. Maaf, Raja Penyelamat Iblis. Petik 2. Kata-katanya jauh lebih formal daripada sebelumnya. Saya tidak bermaksud menolak permintaan maaf tetapi sesuatu terasa buruk. Selena Kim tidak melakukan kesalahan. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang saya sukai di Ways of Survival. Yang saya benci adalah orang tak tahu malu yang berdiri di sudut dan menonton adegan ini. Kemudian pintu ruang tunggu terbuka dan panduan lain muncul. Inkarnasi Asgard, tolong ikuti aku. Rasi bintang Asgard mungkin sedang mencari mereka. Selena Kim dan Iris mengangguk padaku sebelum pergi. Di sisi lain, anak Croft mengawasiku tanpa meninggalkan ruangan. Kau memiliki terlalu banyak rasi bintang sebagai musuh. Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Anak Croft sedikit mengernyit pada penegasanku. Dia tidak tampak gentar meskipun apa yang terjadi sebelumnya. Dia hanyalah inkarnasi tetapi dia telah mengontrak dengan seluruh nebula. Mungkin Asgardian berperingkat teratas melindunginya dari statusku. Saat kawan-kawan bergerak ke arah tujuan yang sama, aku dengan serius menasihatimu. Anda mungkin tidak menyukainya tetapi sekarang saatnya untuk bekerja sama dengan rasi bintang lainnya. Petik 2. Tujuan yang sama. Yah, aku tidak tahu tujuanmu jadi aku tidak bisa menjawabnya. Melindungi dunia ini. Bukankah kamu juga berjuang untuk ini? Petik 2. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, saya melirik panel di dinding ruang tunggu. Ada gambar-gambar inkarnasi yang terkoyak oleh bencana dan rasi bintang. Saya tidak menjawab dan anak Croft menyapu saya. Pada saat ini, saya membuka mulut. Aku harus melihat apakah dunia ini layak dilindungi atau tidak. Ekspresi anak Croft mengeras oleh kata-kataku. Dia melihat di antara pemandu yang cemas dan aku sebelum menghela nafas pendek. Petik 2. Aku harap kita memiliki kesempatan untuk berbicara nanti. Dia menghilang dan hanya aku yang tinggal di ruang tunggu. Setelah ditinggalkan sendirian, aku dengan tenang mengatur pikiranku. Saya ingat rasi bintang asosiasi gourmet yang disebutkan dalam cara bertahan hidup dan memikirkan rasi bintang yang dapat dibujuk. Saya tidak melupakan karakteristik atau modifikator mereka. Saya beruntung di jamuan rasi bintang, tetapi tidak ada jaminan itu akan terjadi lagi. Jika asosiasi gourmet dinyatakan sebagai lingkaran sosial, ini akan menjadi debut penuh saya. Bergantung pada kesan yang saya buat di sini dan apa yang saya bicarakan, arah skenario berikut akan berubah.
Pada saat ini, pintu ruang tunggu terbuka. Saya pikir itu adalah panduan tetapi kali ini, kehadiran yang tak terduga menunggu saya. Saat saya hendak mengatakan sesuatu, orang lain berbicara terlebih dahulu. Sudah lama, Kim Dokja. Saya sudah menunggu lama. Saya mendengar nada terang dari suara sejati dan menyadari siapa orang itu. Sungguh, Ratu Dunia Bawah terlalu nakal. Aku menghela nafas dan bertanya, kenapa kamu terlihat seperti itu? TL, Rainbow Turtle.